Ibu kota Jakarta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-488. Seiring dengan itu, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta telah merilis hasil survei untuk menghitung tingkat kebahagiaan warga DKI Jakarta. Hasil survei ini tertuang dalam Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta dihitung dengan skala 0 sampai 100. Hasilnya, Indeks Kebahagiaan untuk DKI Jakarta adalah 69,21 poin. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta, Sri Santo Budi mengatakan, semakin mendekati poin 100, tingkat kebahagiaan pun semakin tinggi atau semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah indeks kebahagiaan, warga nilai semakin tidak bahagia. Untuk mengukur indeks kebahagiaan ini, BPS DKI Jakarta melakukan survei dengan mewawancarai 1.139 keluarga. Aspek kebahagiaan tersebut tidak dihitung dari jumlah materi, tetapi dari tingkat kepuasan warga terhadap 10 komponen kehidupan, termasuk keadaan lingkungan dan kondisi keamanan. Jika diurut dengan data Indeks Kebahagiaan Nasional, Jakarta menduduki urutan ke-14 sebagai wilayah paling bahagia. Urutan pertama tingkat nasional sebagai provinsi dengan warga paling bahagia ditempati oleh Kepulauan Riau, diikuti Maluku dan Kalimantan Timur. Dari sisi prestasi, Ibu kota Jakarta terpental keluar dari 10 besar sebagai kota terbahagia di Indonesia. Ada masalah apa dengan ibu kota sehingga warganya kurang bahagia di usia Jakarta yang ke-488? Jakarta tidak termasuk dalam 10 besar peringkat kota-kota dengan indeks kebahagiaan yang tertinggi. Bahkan tingkat kebahagiaan warga DKI lebih rendah daripada Kalimantan Timur. Untuk membahasnya di studio telah hadir Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta, Sri Santo Budi, dan Ketua Umum Yayasan Indonesia Bahagia, Rani Anggreni Dewi. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152 900 308 atau 021 52 900 311. Saya langsung ke Bu Sri Santo Budi yang biasa dipanggil Ibu Duduk nih. Bu, ini kalau kita bicara soal tingkat kebahagiaan, hasil surveinya itu angkanya kan rentangnya dari 0 sampai 100. Jakarta berada di 69,2. Ya. Nah, itu artinya apa? Apakah bisa dikatakan bahwa warga Jakarta itu cukup bahagia atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat rentang dari 0 sampai 100, tengah-tengahnya itu kan ada 50. Ini Jakarta ini sudah di atas 50 ya. Itu kita bisa mengatakan Jakarta cukup bahagia dalam sebagai hasil hitungan dari survei yang kami laksanakan. Tapi pernyataan dari survei ini bisa terbantahkan kalau nanti ada yang telepon Ibu, karena melihat Jakarta mungkin kan macetnya luar biasa. Terus apa namanya, banyak penggusuran, banyak apalagi namanya. Tawuran segala macam itu kan nanti bisa apakah itu tidak terukur? Ya, tentu saja dalam survei ini ada perhitungan yang berbeda ya Pak ya. Tawuran banyak, macet banyak, tetapi kita ada hitungannya, aspek-aspek yang kita lihat. Ada 10 aspek yang kita lihat dalam penghitungan ini, yaitu aspek kesehatan, bagaimana kepuasan dengan kesehatan, kemudian aspek pendidikan, aspek kegiatan yang menggunakan waktu luang, bagaimana, kemudian pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kemudian juga keadaan lingkungan. Artinya di sini lingkungan di sekitar tempat responden tinggal, kemudian keamanan, juga ada keharmonisan keluarga di sana. Keharmonisan keluarga juga ada ya. Dan ada lagi hubungan sosial dengan lingkungan sekitar juga. Itu ada 10 aspek ya? 10, Bapak. Dari 10 aspek itu mana yang paling tinggi dan mana yang paling tidak memuaskan? Dari hasil survei, ternyata yang paling tinggi adalah aspek di keharmonisan keluarga, Pak. Keharmonisan keluarga? Warga Jakarta harmonis-harmonis ya? Mungkin mereka sudah puas dengan keharmonisan ya. Jadi mereka menyatakan keharmonisan keluarga adalah aspek yang paling tinggi, sedangkan yang paling rendah adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan. Ya, kalau aspek pendidikan mungkin kita bisa mengartikan warga Jakarta masih belum puas dengan pendidikan yang mereka dapatkan gitu ya. Adakah pernyataan dari mereka kenapa tidak puas? Itu tidak ada dalam ini dalam surveinya ya. Dalam surveinya iya, tapi kita bisa kurang lebih menginterpretasikan seperti itu. Karena rata-ratanya gimana? Kalau di DKI Jakarta secara umum itu pendidikan berpendidikan tamat SLTA secara umum. Paling tinggi persentasenya pendidikan SLTA ya.
Tapi banyak juga yang berpendidikan di bawah itu. Masih ada yang pendidikan di bawah itu. Ini kalau kita bicara masih ada itu artinya sedikit atau banyak, Bu Dudu? Kalau secara persentase ya, kalau rata-rata tadi saya sampaikan ya sedikit, Pak. Sedikit ya, tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Oke, pendidikan menjadi penyokong ketidakpuasan warga Jakarta. Bisa dikatakan seperti itu. Itu angkanya sampai berapa, Bu? Pendidikan itu 62,72. 62,72. Paling tinggi tadi keharmonisan keluarga 77,77. 77,77. Ini menarik sekali kalau kita bicara soal keharmonisan keluarga. Ini ada Bu Rani dari Yayasan Indonesia Bahagia. Bu Rani, ini hasil survei ini kalau kita melihat dari angkanya memang di atas rata-rata. Rata-rata kalau 0 sampai 100, ada tengah-tengahnya 50, ini ada di melebihi itu gitu. Tapi kalau dari itu hasil survei akademis. Tapi kalau dari kasat mata, dari kehidupan sehari-hari, apakah ini bisa dinyatakan sama hasil survei dengan apa yang terjadi secara realita menurut Ibu Rani? Ya, saya ingin merujuk ke dikatakan yang baru dari Ibu Dudu. Kalau dari dikatakan tadi bahwa keharmonisan rumah tangga itu menunjukkan yang tertinggi ya. Iya. Itu kan memang kebahagiaan itu dimulai dari dalam rumah. Betul. Nah, jadi untuk warga Jakarta, sebetulnya tidak hanya warga Jakarta, pada umumnya kebahagiaan itu masih lebih banyak bersumber dari keluarga. Nah, khusus untuk warga Jakarta, mungkin juga untuk skopnya luas, itu pemerintah belum banyak memberikan sumbangan untuk kebahagiaan. Oke, bisa diartikan seperti itu ya? Belum memberikan sumbangan yang banyak atau berkontribusi terhadap pencapaian kebahagiaan warga Jakarta. Dan kebahagiaan itu kan sifatnya sebetulnya abstrak. Oleh karena itu dalam pengukurannya semua hal-hal yang sifatnya bisa diukur. Nah, orang seringkali menganggap kebahagiaan itu diidentikan dengan pencapaian atau kesuksesan materi. Ya, misalnya punya mobil satu, udah punya mobil satu, harus punya mobil 2, 3, dan selanjutnya. Nah, tetapi itu kan hanya sementara. Nah, kalau saya lihat dari kacamata psikologi positif, ya, karena kebahagiaan itu adalah sebenarnya menjadi kajian dari psikologi positif. Nah, kebahagiaan itu akan timbul pada seseorang ketika dia memiliki emosi-emosi positif. Emosi-emosi positif. Emosi-emosi positif. Dan kemudian juga dia membina emosi positif itu atau merawat emosi positif itu untuk ke depan, untuk masa depannya. Nah, apa emosi positif yang paling mendasar pada seseorang untuk bisa menimbulkan satu atau menghasilkan satu kebahagiaan? Yaitu ketika seseorang memiliki perasaan aman, perasaan damai, kemudian perasaan dicintai, perasaan bernilai, dan berharga atau dihargai. Nah, Bu Rani, ini kalau kita bicara soal kebahagiaan ini, Ibu sering menerima konseling keluarga juga? Iya, khusus terutama suami istri, pasangan suami istri. Pasangan suami istri. Dan nampaknya orang yang banyak konseling tentang hubungan suami istri itu banyaknya di Jakarta mungkin. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Iya, untuk sementara ini. Secara tatap mata ya, tatap muka ya. Tapi sebetulnya saya juga banyak menerima konseling dari luar kota. Tapi karena aksesnya tidak mungkin untuk datang ke Jakarta, maka mereka melakukan email atau SMS atau itu. Walaupun sebetulnya itu tidak memasuki kriteria konseling sebetulnya. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya salah satu penyebab kebahagiaan warga Jakarta itu karena banyaknya konselor tadi mungkin. Ya karena banyak mungkin saya yang untung dong ya. Artinya banyak warga Jakarta yang sebetulnya mungkin dia bermasalah di dalam keluarga, tapi menurut hasil survei keharmonisan keluarga itu menjadi salah satu yang tinggi nilainya. Oleh karena itu keluarga itu punya peran yang sangat tinggi untuk mempersiapkan manusia-manusia yang bahagia ini. Oleh itu kenapa saya senang lebih mulai dari dalam rumah. Karena lingkungan kebahagiaan itu dimulai dari unit yang terkecil, itu bahagia, kemudian unit terkecil ya, dari keluarga, kemudian keluarga batih istilahnya ya, jadi keluarga nuklir, kemudian keluarga yang lebih besar, nenek, kakek, om, tante, kemudian pada tetangga, kelurahan, RT, RW, kecamatan, dan itu akan berpengaruh lebih luas lagi. Kalau di keluarga dia sudah bahagia, dia akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Bu Dudu. Terima kasih.